Mari siapkan hatimu, saudaraku, untuk duduk diam di kaki Tuhan, tenggelam di dalam hadirat-Nya, merindukan Tuhan lebih daripada apapun. Itu adalah kebahagiaan hidup yang tidak akan pernah kita temukan di dunia ini. Sebab ketika kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan dan menanti-nantikan lawatan-Nya, maka kita akan menemukan kekuatan kuasa Tuhan yang akan melingkupi kehidupan kita. Lewat firman-Nya kita akan diteguhkan. Lewat firman-Nya kita akan semakin dikuatkan. Lewat firman-Nya kita akan semakin mendapatkan kekuatan yang baru. Tenangkan hatimu. Tanggalkan apa yang menjadi beban, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi masalah hidup. Mari tanggalkan itu semua. Pandanglah Tuhan, sebab Dia lebih besar daripada apapun. Arahkan hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan katakan kepada Tuhan, hamba merindukan-Mu ya Tuhan, lebih daripada apapun. Sentuhlah hati hamba. Roh Kudus Tuhan, urapilah hamba. Ketika engkau sungguh-sungguh merindukan Tuhan, maka engkau akan merasakan sentuhan kasih-Nya. Alamilah Tuhan. Di dalam kerinduan yang sangat dalam, alamilah Tuhan. Bapa, kami mau membaca setiap kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, dari ayat-ayat firman Tuhan yang kami baca, biarlah setiap kami semakin diteguhkan di dalam Engkau. Urapilah kami semua anak-anak-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, sehingga saat ini kami benar-benar mengalami Engkau di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita mau membaca Mazmur 103, mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, kita akan melihat betapa Allah Bapa di sorga begitu mengasihi kita sebagai anak-anak-Nya. Mazmur 103 ayat 1 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 4 dikatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ayat 6 firman Tuhan katakan, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas.
ayat 7, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Lalu di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 9, firman Tuhan katakan, tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ayat 11, perhatikan baik saudaraku. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan itu. Kita ulang sekali lagi ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Lalu ayat 12 dikatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Perhatikan ayatnya yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku, dengar itu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita mau melihat di dalam Matius pasal yang ke-7, kita membaca ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8 dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Perhatikan ayat 11 saudaraku. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Seharusnya firman Tuhan ini membuat kita semakin kuat, sehingga kita tidak pernah lemah. Kita tetap teguh di dalam Tuhan, karena kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kalau kita mau membaca Mazmur 27 mulai ayat 1, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 2 dikatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku,
Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Perhatikan ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Biarlah setiap ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ini menjadi pegangan hidup kita, bahwa Allah yang kita percayai, Dia adalah Allah yang setia, menjaga dan memelihara anak-anak-Nya dengan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami. Setiap ayat firman Tuhan yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar, itu meneguhkan kami, itu memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Dan kami mau terus mengiring Engkau di sepanjang hari hidup kami. Kami tidak perlu takut terhadap apapun, karena kami tahu satu hal saat ini: pemeliharaanmu sempurna atas kehidupan kami. Bapa yang Maha Kudus, hamba terus berdoa untuk anak-anak-Mu di dalam segala keberadaan hidup mereka, di dalam segala pergumulan hidup mereka. Hamba menyerahkan mereka di dalam tangan-Mu, sebab Engkau Allah yang mempunyai hidup ini. Engkaulah pemilik kehidupan kami, dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karenanya hamba menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam setiap pergumulan hidup mereka, baik itu untuk masalah-masalah pekerjaan, Engkau sendiri yang akan buka jalan bagi mereka, supaya yang belum mendapatkan pekerjaan mereka akan mendapatkan pekerjaan. Anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah hidup, masalah ekonomi, Tuhan, Engkau Allah yang akan mencukupi mereka sesuai dengan keperluan mereka, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan apa yang Engkau pandang baik bagi anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah usaha mereka atau bisnis mereka. Setiap usaha anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu, Engkau yang memberkati mereka. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus hidup takut akan Engkau. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Engkau mengerti. Sebab Engkau yang melihat sampai di kedalaman hati anak-anak-Mu, kerinduan hati mereka, jeritan hati mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan memberikan penghiburan, yang putus asa, hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan pengharapan baru kepada anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul untuk masalah sakit penyakit, yang mungkin saja membuat mereka begitu menderita. Apapun bentuk sakit penyakit itu, hamba percaya setiap obat yang mereka minum oleh jamahan kasih-Mu, biarlah itu menjadi sarana yang terbaik untuk memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh jamahan kasih Tuhan, ketika mereka percaya dengan iman yang teguh, maka kesembuhan ilahi akan menjadi bagian dari kehidupan mereka, supaya mereka boleh dipulihkan dari setiap sakit penyakit mereka. Dan setiap pergumulan anak-anak-Mu yang lain, Tuhan yang akan menjawab mereka. Ya Bapa,
Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Biarlah Bapa menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami semua dan memberkati kami semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, percayalah dalam segala keadaan Bapa di sorga tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.